Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis Nasution. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Akuntansi Wadiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi wadiah. Wadiah dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya. Karena itu, istilah wadiah sering disebut sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Seperti dikatakan qabiltu minhu dzalika al-mal yakuna wadiah indi, yang berarti aku menerima harta tersebut darinya. Sedangkan Al-Quran memberikan arti wadiah sebagai amanat bagi orang yang menerima titipan, dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Ada dua definisi wadiah yang dikemukakan ahli fikih. Pertama itu ada ulama mazhab Hanafi mendefinisikan wadiah dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Misalnya seseorang berkata kepada orang lain, "Saya titipkan tas saya ini kepada Anda." Lalu orang itu menjawab, "Saya terima," maka sempurnalah akad wadiah. Atau seseorang menitipkan buku kepada orang lain dengan mengatakan, "Saya titipkan buku saya ini kepada Anda." Lalu orang yang dititipi diam saja, itu menandakan tanda setuju. Kedua, ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali atau jumhur ulama mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Wadiah dipraktekkan pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah seperti Bank Muamalat Indonesia atau disingkat dengan BMI. Bank Muamalat Indonesia mengartikan wadiah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep wadiah yang dikembangkan oleh BMI ini adalah wadiah yad damanah atau titipan tentang risiko ganti rugi. Oleh sebab itu, wadiah yang oleh para ahli fikih disifati dengan yad al-amanah atau titipan murni tanpa ganti rugi, dimodifikasi dalam bentuk yad damanah dengan resiko ganti rugi. Konsekuensinya adalah jika uang dikelola oleh pihak BMI dan mendapatkan keuntungan, maka seluruh keuntungan menjadi milik bank. Di samping itu, atas kehendak BMI sendiri, tanpa ada persetujuan sebelumnya dengan pemilik uang, dapat memberikan semacam bonus kepada para nasabah wadiah. Dalam hal ini, praktek wadiah di BMI sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip. Menurut PSAK 59, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan secara kumulatif. Wadiah memiliki dua pengertian. Yang pertama, pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Kedua, sesuatu harta yang dititipkan kepada
seseorang kepada pihak lain dipelihara atau dijaganya. Adapun jenis-jenis akad wadiah. Akad berpola titipan atau wadiah ada dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Pada awalnya, wadiah muncul dalam bentuk yad al-amanah atau tangan amanah yang kemudian dalam perkembangan memunculkan yad damanah atau tangan penanggung. Akad wadiah yad damanah ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah. Dalam produk-produk pendanaan dalam Islam, wadiah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama wadiah yad amanah, yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Yang kedua, wadiah yad damanah adalah titipan terhadap barang digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan. Adapun karakteristik wadiah yad damanah sebagai berikut. Yang pertama itu ada harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Yang kedua, penerima titipan sebagai pemegang amanah meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan. Namun, penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan. Oleh karena itu, penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus itu sifatnya tidak mengikat sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus itu tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan. Yang keempat, dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah yad damanah adalah simpanan giro dan tabungan. Yang C, adapun skema akad wadiah. Yang pertama itu ada skema akad wadiah yad amanah, di mana nasabah muwaddi atau sebagai penitip menitipkan barangnya kepada mustaqwa atau sebagai penyimpan barang. Kemudian bank akan membebankan biaya penitipan kepada nasabah atas barang yang telah dititipkan. Dengan konsep yad amanah, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Karakteristik wadiah yad amanah sebagai berikut. Yang pertama itu barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan. Yang kedua, penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya. Yang ketiga, ada penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan.
Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa. Yang kedua itu ada skema akad wadiah yad damanah, di mana nasabah muwaddi atau sebagai penitip menitipkan dananya kepada bank mustauda atau sebagai penyimpan dana. Kemudian bank memanfaatkan dana tersebut untuk dikelola di dunia usaha. Apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi hasil sesuai kesepakatan. Kemudian nasabah memberikan bonus kepada bank karena telah mengelola dananya. Bonus itu sifatnya tidak mengikat, sehingga boleh diberi, boleh tidak. Dengan konsep wadiah yad damanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. Karakteristik wadiah yad damanah sebagai berikut. Yang pertama itu harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Yang kedua, penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan. Yang ketiga itu ada bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan. Oleh karena itu, penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus itu tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan. Yang keempat ada dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah yad damanah itu adalah simpanan giro dan tabungan. Baik, selanjutnya saya akan membahas rukun dan syariat wadiah. Nah, terkait rukun wadiah, menurut Hanafiyah, rukun wadiah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadiah itu ada 4. Yang mana yang pertama yaitu orang yang menitipkan, disebut dengan muddi. Yang kedua itu orang yang menerima titipan, itu disebut dengan mudda. Yang ketiga yaitu ijab kabul, disebut dengan sikhat. Nah, selanjutnya syarat-syarat wadiah. Syarat-syarat wadiah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu syarat benda yang dititipkan, syarat sikhat, syarat orang yang menitipkan, syarat orang yang dititipi. Selanjutnya itu syarat-syarat untuk benda yang dititipkan. Ada beberapa. Yang pertama yaitu benda yang dititipkan. Disyaratkan harus benda yang bisa untuk disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, contohnya itu seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiah tidak sah, sehingga apabila hilang tidak wajib mengganti. Selanjutnya itu syarat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Yang kedua Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai mal walaupun najis, seperti contohnya itu anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti contohnya itu anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadiah tidak sah. Selanjutnya itu syarat-syarat sikhat. Sikhat akad adalah ijab dan kabul. Syarat sikhat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ucapan ada kalanya tegas dan ada kalanya dengan sindiran. Nah, Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah harus disertai dengan niat. Contoh lafal yang saya titipkan barang ini kepada Anda. Sedangkan contoh lafaz sindiran,
Seseorang mengatakan, "Berikan kepadaku mobil ini." Maka pemilik mobil tersebut menjawab, "Saya berikan mobil ini kepada Anda." Nah, maka kata berikan mengandung arti hibah dan wadiah. Dalam konteks ini, arti yang paling dekat adalah titipan. Contohnya, ijab dengan perbuatan itu seperti seseorang menaruh sepeda motor di hadapan seseorang tanpa mengucapkan kata-kata apapun. Nah, perbuatan tersebut menunjukkan penitipan wadiah. Demikian pula kabul kadangnya dengan lafadz yang tegas. Contohnya itu seperti saya terima, dan ada kalanya dengan misalnya sikap diam seperti ketika barang tersebut ditaruh di hadapannya. Nah, selanjutnya syarat orang yang menitipkan itu ada beberapa. Yang pertama itu berakal. Dengan demikian tidak sah wadiah dari orang yang gila atau orang yang belum berakal. Yang kedua yaitu baligh. Syarat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah. Dengan demikian menurut Syafi'iyah, wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang belum baligh, masih di bawah umur. Tetapi menurut Hanafiyah, baligh tidak menjadi syarat wadiah, sehingga wadiah hukumnya sah apabila dilakukan oleh anak mumayyiz dengan persetujuan dari walinya atau wasyirnya. Selanjutnya syarat orang yang dititipi. Ada beberapa. Yang pertama itu ada berakal. Tidak sah wadiah dari orang gila dan anak yang masih di bawah umur. Hal ini dikarenakan akibat hukum dari akad ini adalah kewajiban menjaga harta. Sedangkan orang yang tidak berakal tidak mampu untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Selanjutnya itu ada baligh. Syarat ini dikemukakan oleh jumhur ulama. Akan tetapi Hanafiyah tidak menjadikan baligh sebagai syarat untuk orang yang dititipi, melainkan cukup ia sudah mumayyiz. Nah, Malikiyah mensyaratkan orang yang dititipi harus orang yang diduga kuat, mampu menjaga barang yang dititipkan kepadanya. Selanjutnya yaitu landasan hukum wadiah. Landasan syariah dan ketentuan tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah nomor 36 pada tahun 2002 tentang sertifikat wadiah Bank Indonesia tanggal 23 Oktober tahun 2002, di mana dalam fatwa tersebut sebagai landasan syariah ada beberapa landasan juga, yaitu landasan hukum dari Al-Quran. Seperti contohnya itu firman Allah dalam surat An-Nas ayat 58. Sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha menyayang. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum dari hadis. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Tirmidzi yang bunyinya, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Selanjutnya hukum menerima benda titipan. Hukum menerima benda titipan ada 4 macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan makruh. Secara lengkap kita bahas yang pertama yaitu terkait sunat. Disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadiah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tolong-menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas untuk menerima titipan tersebut. Yang kedua yaitu wajib. Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut. Sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut. Selanjutnya yaitu ada haram. Haram apabila seseorang tidak kuasa atau tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti itu,
diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda titipan berarti memberi kesempatan ataupun peluang kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan. Selanjutnya yaitu ada makruh. Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin ataupun ragu pada kemampuannya, maka bagi orang seperti itu, makruh hukumnya menerima benda-benda titipan. Pencatatan akuntansi wadiah meliputi beberapa langkah seperti yang pertama yaitu pengakuan. Dana yang diterima dari nasabah dalam akad wadiah diakui sebagai dana yang dapat digunakan untuk keperluan bank syariah, tetapi tidak dapat digunakan untuk keperluan lain tanpa seizin si pihak nasabah. Yang kedua yaitu pengukuran. Nilai dana yang diterima dihitung berdasarkan jumlah kas yang diterima dan diadministrasikan sebagai dana wadiah. Yang ketiga, penyajian. Dana wadiah disajikan dalam laporan keuangan bank syariah sebagai bagian dari posisi keuangan dengan informasi tentang jumlah dana yang diterima, jumlah dana yang digunakan, dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan dana tersebut. Selanjutnya yaitu jurnal. Transaksi wadiah dijamin dengan jurnal-jurnal yang sesuai seperti jurnal penyetoran dana, jurnal penarikan dana, jurnal penggunaan dana untuk keperluan bank syariah. Dalam akuntansi syariah, wadiah memiliki beberapa jenis seperti wadiah yad al-amanah dan wadiah yad ad-damanah. Wadiah yad al-amanah memungkinkan nasabah untuk menitipkan dana tanpa syarat-syarat penggunaan. Sedangkan wadiah yad ad-damanah memungkinkan nasabah untuk menitipkan dana dengan syarat-syarat penggunaan yang spesifik. Dalam beberapa contoh transaksi wadiah seperti giro wadiah dan tabungan wadiah, dana yang diterima diadministrasikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam dan dijamin dengan sesuai jurnal-jurnal yang sesuai. Baik, saya padai presentasi dari kami kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.